Salam, salam damai sejahtera untuk saudara-saudari dimanapun berada. Kiranya sukacita melimpah dalam hati saudara-saudari semua. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini kami anak-anak-Mu yang rindu menikmati berkat kebenaran firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami setiap perkataan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, ada begitu banyak kesaksian tentang Tuhan yang hadir dalam pergumulan umatnya. Ada kesaksian tentang seorang anak kecil yang selamat dari banjir. Namanya Selo. Ini namanya Selo. Dia hilang tengah malam sekitar 1:30 dibawa oleh banjir. Tapi 6:30 pagi itu ditemukan di pohon, batang pohon. Dia masih hidup dalam keadaan duduk dan hanya kepalanya saja yang di atas permukaan. Opanya cari dia, panggil dia, "Selo." Dan nyaut, "Opa," begitu. Opanya lari gendong dia. Kesaksian ini adalah salah satu bukti bahwa Tuhan ada di tengah badai dan banjir. Kita tidak melihat Tuhan dalam wujud yang nyata, seperti Ia menampakkan diri kepada para murid dengan tubuh yang dapat disentuh dan dapat makan bersama mereka. Tetapi kita selalu dapat melihat bukti kehadiran dan pertolongan Tuhan. Yesus berkata kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Tidak melihat Tuhan dengan mata jasmani tetapi percaya Tuhan ada, selalu berharap, bergantung, dan mengandalkan Tuhan yang tidak kelihatan, itu adalah bukti iman percaya kita. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Iman percaya pada Yesus Kristus akan membawa kebahagiaan dalam hidup kita. Iman pada Yesus akan selalu membawa damai sejahtera dalam pergumulan kita. Seperti Yesus yang membawa damai sejahtera kepada para murid yang sedang bersembunyi dalam ruangan dengan pintu yang terkunci karena merasa takut. Tidak melihat namun percaya adalah tanda bahwa perkara iman sering melampaui akal kita. Selama kita percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan akan membawa kita pada pengalaman-pengalaman iman yang luar biasa. Kita akan terus melihat dan merasakan atau mengalami sendiri pertolongan Tuhan yang seringkali tidak dapat kita jelaskan dengan akal pemikiran kita yang terbatas. Tetapi pengalaman-pengalaman itulah yang membuktikan bahwa kasih dan kuasa Tuhan nyata untuk kita. Pengalaman-pengalaman ditolong Tuhan, kesaksian-kesaksian tentang berkat Tuhan yang akan terus meneguhkan iman percaya kita. Kita tidak melihat Tuhan secara fisik, tetapi kita percaya Tuhan nyata dalam kehadiran Roh Kudus yang membawa sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan bagi orang-orang percaya. Tidak melihat namun percaya juga dapat kita renungkan dan maknai bahwa meskipun kita tidak melihat jalan keluar untuk masalah kita, tapi kita percaya akan melihat solusi terbaik dari Tuhan. Meskipun beban pergumulan kita terasa sangat berat dan kita merasa tidak mampu untuk menanggungnya, tetapi kita percaya bersama Tuhan kita mampu menanggung segala perkara. Meskipun kita tidak berdaya di tengah badai hidup, kita percaya kita mampu bertahan, berdiri tegak, dan melewati semua karena kuasa-Nya nyata dalam kelemahan kita. Meskipun ada banyak tantangan dan dalam pemikiran manusia tidak mungkin berhasil, tetapi kita percaya bahwa doa dan perjuangan kita tidak akan sia-sia. Meski kita merasa tidak mampu membiayai pendidikan anak-anak,
tetapi kita percaya ada masa depan penuh harapan untuk mereka. Meski kita berhadapan dengan bahaya yang menegangkan dan menakutkan, namun kita percaya Tuhan melindungi dan menyelamatkan. Meskipun kenyataan hidup tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kita percaya kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan dan meneguhkan iman kami, bahwa sungguh Tuhan berkenan hadir dalam setiap pergumulan hidup kami. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu berpegang pada kebenaran firman-Mu, sehingga dalam setiap pengalaman hidup, dalam masa-masa terberat dalam hidup kami pun, iman dan pengharapan kami tetap kokoh di dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tetap beriman pada Tuhan Yesus, tetap bersyukur, tetap bersukacita. Tuhan memberkati hidup dan pergumulanmu. Shalom.